kita akan coba melihat bagaimana cara untuk melapor pajak. Pertama, ini draftnya dihapus dulu, nggak apa-apa. Udah login, kita pilih buat SPT. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kebetulan kasus ini tidak. Apakah seorang suami istri menjalankan kewajiban pajak terpisah? Tidak. Penghasilan bruto kurang dari setahun, kurang 60 juta dari setahun? Kebetulan tidak juga untuk kasus ini. Kemudian kita pakai bentuk formulir biar lebih gampang. Kita pilih tahun pajak 2022 normal. Kalau dia normal berarti tidak ada pembetulan ya, berarti 0 angkanya. Selanjutnya, ini karena wajib pajak ini sudah dipotong oleh pihak tertentu. Karena pihak lainnya sudah lapor, otomatis connect ke sini. Jadi iya, kita pakai aja datanya. Apakah punya penghasilan yang dari sifatnya final? Jika ada, tambahkan. Ini dia semua. Jika nggak ada, tidak usah ditambahkan. Lanjut. Kita ada fitur harta pada SPT tahun lalu. Di sini kita bisa mengubah. Nah, kita ubah aja. Yang lain nggak ada perubahan, berarti lanjut. Kalau ada, kita tambah atau ubah. Lanjut ke daftar utang. SPT tahun lalu tidak ada utang, berarti ya nggak lanjut. Tapi kalau ada, ya tinggal kita tambah. Inilah dia kode-kode utangnya. Nama pemberi, alamat, tahun, jumlah. Kita cek ke bagian harta tadi. Kalau kita klik tambah, ini ada beberapa pilihan. Nah, bisa dilihat banyak sekali pilihannya. Oke. Kemudian ke daftar tanggungan. Tanggungan yang tahun lalu ini dia. Kalau ada perubahan ya kita ubah, hapus atau tambah. Selanjutnya, penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak dikenakan PPh final atau bersifat final. Kalau ada isi, kalau nggak ada, kita lanjut ke B. Yang tidak termasuk objek pajak, tidak ada juga. Kita skip ke bukti potong. Bukti potong kita harus cek dengan bukti potong yang memang kita terima. Angkanya sudah pas. Ini sudah pas semua. Kalau nggak pas kita ubah. Kalau memang merasa tidak ada kita hapus. Kalau memang ada yang belum ada kita tambah. Lanjut. Status kepala keluarga, kawin. Lanjut. 114660 ini angka yang ada di bukti potong 1721A1. Kalau sama lanjut, kalau tidak sama silakan diperbaiki. PTKP K3 72 juta, ini angkanya persis sama kalau kita hanya dari satu pemberi kerja. Lanjut. (2133) sama. Lanjut. Kredit pajak karena sudah dipotong oleh pemberi kerja, makanya sudah muncul di sini. Sedangkan PPh terutangnya juga 2133, yang sudah terpotong juga 2133, berarti PPh yang harus dibayar sendiri adalah 0. Nah, ini dia angkanya sudah sama ya, 2133. Lanjut. Kalau ada yang dibayar sendiri kita isi, kalau nggak ada kita kosongkan. Lebih atau kurang bayar nihil ya, karena pas angkanya. Angsuran pajak PPh 25 berikutnya tidak ada karena hanya dari satu pemberi kerja. Kalau ada penghasilan yang sifatnya tidak final, itu biasanya akan berlebih tuh, akan kekurangan bayar. Nah, nanti itu yang akan kita cicil di periode tahun berikutnya. Karena ini tidak ada, berarti dia kosongkan saja. Lanjut ke pernyataan, klik setuju. Selanjutnya, ini nihil, dan di sini catatan lengkap, ini otomatis by system ya. Tidak bisa kita ketik-ketik. Kita ambil kode verifikasi ke email
Ya, kita tunggu kode emailnya. Bentar. 81 A ya. 167. 167. 167. Server mau kodenya. Server kode mau. Iya. EF Iya. 664689. Ya. Jadi udah pas. Oke, udah pas. Oke. Udah jalan. Udah. Sekarang Pak Edi coba cek email lagi. Ada email baru. Bukti pelaporannya. Halo? Oke, ini sudah terlapor. Bukti pelaporannya juga sudah ada. Oke. Kalau sudah ada bukti ini artinya sudah terlapor. Ini ada nomor tanda terima elektronik. Tanggal penyampaiannya juga sudah ada. Ini kalau kita mau lihat history yang sebelumnya ada ya. Kita lihat ini ada, bisa lihat SPT. Oke. Di sini kita bisa lihat bagian profile. Sini ada data-datanya. Kita bisa validasi. Ini kan nomor KTP ini. Oh, ya udah valid ya, berarti udah divalidasi. Nih. Oke. Ini aktivasi fitur kalau memang ada diperlukan. Ini untuk ubah kata sandi ya. Ini untuk bayar. E-billing. Misalnya mau bayar PPh 21, jenis setoran, masa pajaknya bikin April misalnya 2023, jumlah setornya sekian rupiah, terbilangnya otomatis, uraiannya untuk pajak misalnya, tinggal buat kode billing, nanti dia keluar dari bentuk PDF, tinggal kita print lalu bayar. Ini ada bagian layanan. Ini ada konfirmasi status wajib pajak.
Ini ada PHTB, ini untuk tanah dan bangunan. Kalau kita ada transaksi jual tanah bangunan, kita harus masukin ke sini sebagai pelaporan. Nah, kalau KSWP ini hanya untuk konfirmasi, misalnya kita mau minta surat keterangan fiskal, nanti kita bisa isi, nanti kita dapat suratnya. Konfirmasi status, kita nih aktif atau enggak gitu. Jadi di sini sudah cukup banyak fitur-fiturnya yang cukup membantu kita. Ini ada NPWP, bisa kita tampilkan, bisa kita kirim juga ke email biar sebagai arsip. Oke, ini sudah. Bayar, lapor sudah. Lapor ini ada dua jenisnya. Pelaporan yang seperti ini, e-form, e-filing, dan bea materai. Saya belum pernah pakai bea materai ini. Coba kita lihat dulu. Oh, tak bisa. Oke. Kemudian ada pra-pelaporan. Ini biasanya kalau PPh 23 ya, sama PPh 22. Ini kok ada penghasilan lainnya ini ya. Dia tahun 2021. Biasanya sini PPh 22 dan PPh 23 untuk pra pelaporan, karena itu sifatnya membuat bukti potong. Konfirmasi dokumen, kalau kita udah bayar kan nanti dapat NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Ini kita bisa cek ini ke sini. Kita masukin kode billingnya, nanti kita bisa tahu NTPN-nya berapa. Dengan syarat billingnya harus yang berkaitan dengan transaksi si NPWP yang bersangkutan ini. Bisa dicek. Nah, ini dia, mau konfirmasi dokumen bisa. Ini konfirmasi NTPN. Untuk NTPN ya, kata kuncinya adalah e-billingnya, kode billing. Konfirmasi NPWP, ini NPWP, coba aja kita masukin NPWP yang bersangkutan aja. Masukin kode keamanan, huruf kecil semua ya. Cari, nggak muncul namanya kan. Kalau ini munculnya, ya benar. Konfirmasi nilai investasi. Coba cek ini apa ya. Ini mungkin harus ada contoh kasus yang benar baru bisa. Jadi ini bisa dapat saya sampaikan tentang DJP online yang untuk pelaporan pajak. Semoga dapat dipahami dengan baik.